dan di situ nanti ada bukti submission. Jadi mungkin saya bisa ngasihkan sedikit contoh, bisa submission di seminar ini ya, nasional UNESA, matematika ya. Nah ini bisa ke sini Bapak Ibu ya. UNES. Kita belum ada ya, UNESA. Nah Bapak Ibu ini, conference ini, boleh ke sini Bapak Ibu, atau ke jurnal yang kemarin ya, atau namanya JPRPM ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada alternatif lain, boleh. Okay. Nah, itu aja dari saya. Jadi nanti ada 2 outputnya. Satu adalah artikel, kemudian yang kedua adalah bukti submission. Boleh di screenshot Bapak Ibu. Okay. Kalau nanti gagal gimana Bu Yunin? Nggak apa-apa, karena proyeknya sampai submit aja. Begitu Bapak Ibu. Itu tanggal 31 nggih. Jadi sekarang kita tanggal 28, benar-benar manfaatkan nggih pendampingan. Semoga Bapak Ibu sukses. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayunin. Yeah, Pak Prof. Itu tadi 2 sertifikat itu yang satu apa, yang satu apa? Rencananya yang satu penulisan, yang satu analis data, Prof. Pripun? Memungkinkan kan, Prof? Yang satu? Yang satu kepenulisan, penulisan karya ilmiah, yang 2 analisis data. Dan rencananya satu ke LPPM, satu ke Pak Dekan gitu, Prof. Bukan, kan gimana? Sertifikatnya harus sesuai dengan judul PKM yang satu. Nggih, Itu yang satunya? ke Prof Harni itu toh. Nggih, leres. Prof Harni itu nanti jumlah jam kegiatannya disesuaikan. Iya, nggih. Misalnya tadi Pak Sohib saya dengar minimal 27 apa 30. Biasanya Pak Dimas yang tahu minimal 30 Iya, 40 saya lupa itu ya. Nggih, Prof, nggih. Sudah kita nggih. Cuman Pak Sohib itu ini Pak request kalau bisa 2, Bu, gitu. Nah, iya. Yang satu boleh dengan Pak Dekan. Nggih. Tapi tetap apa istilahnya? Apa cuman penulisan? Oh, harus sesuai dengan SK nih, Pak. Bukan. Ya kalau Bu Ayunin bisa melobi Pak Dekan untuk tanda tangan karena mesti ditanya ini kegiatan apa gitu kan? Kegiatan PKM. Apa judulnya? Lah kalau itu nggak sama, saya khawatirnya Bu Ayunin tidak bisa komunikasi dengan Pak Dekan misalnya. Saya juga belum konfirmasi 50%, Bapak. Kemarin masih dapat info memungkinkan. Jadi masih 30% Pak Sohib, saya sudah tidak bisa menjanjikan, nggih. Tapi kemarin ada yang bisa gitu, Pak. Jadi saya belum menelusuri sampai birokrasi. Gitu Pak Sohib, nggih. Matur nuwun Pak Fuad. Jadi yang maksud saya gini. Apakah perlu kajur tanda tangan? Kalau kajur tanda tangan pasti Pak Dekan mengetahui mau. Gitu loh. Oh, nggih. Itu salah. Saya coba tanyakan. Itu. Ya, Prof. Matur nuwun masukannya. Itu Pak Sohib ya, karena memang SK kita cuma satu Pak Sohib, seperti yang saya utarakan awal itu. Cuman saya appreciate dengan kesetiaan Bapak Ibu semua dalam mengikuti program ini. Jadi saya upayakan. Cuman saya tidak bisa menjanjikan Bapak Ibu nggih. Paling banter mungkin saya bisa masukkan 1 sertifikat. Nggih, tapi paling enggak Bapak Ibu punya experience kan ya, pengalaman yang luar biasa selama 1 bulan ini gitu nggih. Tapi insya Allah nanti saya konfirmasi ulang Pak Sohib, tadi masukannya dari Prof Fuad luar biasa. Saya follow up bagaimana. Apakah memungkinkan dapat 2 dari 1 SK tadi? Karena kita 1 SK Pak Sohib nih. PKM-nya 1 SK. Begitu nggih Bapak Ibu. Kayaknya kita sudah bisa mulai nggih. Ada lagi mungkin? Oh, saya kembalikan ke Husnia. Mbak Husnia. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ibu Ayuni Sofra PhD. Acara kedua yaitu doa pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Ribut Jaya Winarno. Kepada beliau dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita berdoa bersama memohon kepada Allah. Semoga pendampingan penulisan karya ilmiah yang kedua ini senantiasa mendapatkan kemudahan dan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kepada kami para peserta pendampingan penulisan karya ilmiah untuk kemudahan-kemudahan dalam menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu pendamping dari UNESA. Kami yakin Engkau yang telah memberi ilmu kepada kami, berilah ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi bangsa dan negara, khususnya bagi kami sebagai guru untuk meningkatkan kualitas kinerja kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ribut Jayawinarno. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Sebelum sesi diskusi dimulai, untuk Bapak dan Ibu yang namanya belum sesuai dengan format, dimohon untuk segera merename agar memudahkan kami dalam membreakout room. Selanjutnya kami akan membreakout room sesuai dengan kode dosen yang telah ditentukan. Husnia itu kan Ya. sudah ada ya? Ya. Langsung aja. Ya Bu Yunin. Ya, Kak.
Sebelum mulai, kita mau foto dulu. Supaya masih bisa. Bisa. Terus ada Mas Mubaya. Supaya mau untuk slide pertama kita foto dulu ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke slide kedua. Nggak begitu banyak. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, dan bukanya mau sama Mas Giring atau saya? Saya kecil. Oh iya, mungkin apa namanya, pertama-tama saya ucapkan dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua praktisi oleh Mas Ivan itu yang spesial sampai sore itu saya berpartisipasi, dia nanti di akhirnya ke seperti biasa ada oleh calon
salah satu kriterianya. Mungkin itu saja dari saya ya. Kita langsung saja ke pelatihan. Saya serahkan selanjutnya informasi pelatihan. Saya hari itu materi tanggal 28 kita akan belajar transformasi data web dan juga application. Nah, tapi sebelum masuk itu kita pertama-tama bahas tentang SMP, SMP apa gitu ya. Kalau misalnya 1, 2, 3, ini misalnya SMP apa gitu ya. Khususnya gitu ya. Yes, kemudian kemungkinan yang sudah mengumpulkan kemungkinan ya didorong untuk ikut seminar kan itu. Itu boleh tawar menawar itu. Ya. Bagaimana Bu, sampun bisa dimulai? Pripun? Masih di mute Bu Lulu. Masih nggih. Itu sudah saya hubungi satu persatu ini Pak Dimas. Masih menghubungi Nggih, ini mboten saya napa-napa. hubungi. Mboten napa-napa, saya tunggu. Iya, Kita yang santai aja kok Bu. ngapunten. Kan jenengan sudah itu toh Bu, maksudnya kemarin kan sudah lumayan banyak. Sekarang kan tinggal melihat progresnya ngoten. Iya, ya. Nggih, monggo. Itu sudah ada Bu Nggak apa-apa, Rina, saya tunggu. Istifarina juga ada. Oh, nggih, nggih. Nggih, saya hubungi yang lainnya. Nggih, nggih.
Sudah Bu Vivin? Nggih. Sudah kelihatan, Bu? Ini Sudah, tapi kecil banget Bu. Bisa di perbesar. Iya. Bu Vivin, ini kan sudah jadi ya kayaknya ya? Nggih. Apa penelitiannya sudah dulu tahun 2018 gitu loh, Bu. Nggih, nggak apa-apa. Maksud saya gini, ini ada model pembelajaran atau tidak? Enggak. Apa Ini namanya pendekatan modelnya model realistik. pakai pendekatan realistik. Oh iya, berarti dia kayak ini ya apa Memberi- soal-soalnya itu mengarah ke RME gitu ya? Ya, pembelajaran pertama diberikan dengan masalah sehari-hari gitu, Bu. Terus dibandingkan dengan pendekatan RME gitu ta? Mboten, RME-nya itu kan apa realistik, masalah realistiknya itu saya ambilkan masalah sehari-hari, jadi gitu. Oh iya iya. RME-nya, nggih. Karena ini PTK Bu, jadi tidak membandingkan gitu. Nggih. Maksud saya gini Bu, jadi ini langsung langsung ke arah realistik matematik gitu Iya, nggih. iya. Dan operasi apa pokoknya itu adalah pokok bahasannya adalah aljabar gitu ya. Jabar, nggih. Dengan strategi literasi. Nah, ini kan kita sudah jadi Bu, cuman coba saya introduction-nya Bu. Kadang-kadang kata-kata kriteria kayak sesuai itu kan harus dijabarkan. Apakah Ibu sudah menjabarkan? Apanya Bu? Kriteria maksudnya? Oh, itu hasilnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini kan ada kata-kata term kayak misalkan nyocokkan indikator keberhasilan gitu kan? Ya, indikator Ya, kayaknya ada itu kan. Iya, jadi kalau kita bilang mengatakan sudah berhasil apa tidak, itu kan mesti ada indikatornya. Kayak dikatakan, oke, ini misalkan saya Bu workshop ini dikatakan berhasil, itu ketika apa? Itu saya kasih dulu indikator keberhasilannya. Itu tentatif Bu, maksudnya itu kadang-kadang fleksibel sekali tergantung situasi dan kondisi. Dan kalau Ibu karena jurnal, maka paling tidak ada referensi lah Bu. RME itu kan sudah banyak digunakan. Nah, kira-kira referensi utamanya sudah ada Bu? Referensi utamanya ini saya ambil dari kayak jurnal-jurnal dulu, tapi tahunnya sebelum 2010 Bu. Mungkin kan harus diperbaiki, nggih. Tapi RME ini kan yang ciri khasnya UNESA Bu. Jadi jurusan matematika itu kan ciri khasnya RME. Jadi mungkin bisa dilihat di jurnalnya UNESA. Dia kan jadi ada apa namanya? Kita punya kelompok studi sendiri tentang RME ini. Jadi banyak artikel terkait RME yang pastinya harus dipublish oleh Bapak Ibu dosen di UNESA karena ini ciri khasnya, Bu. Oh iya Bu, makasih Bu. Berarti nanti saya bisa ambil di situ maksudnya referensinya kalau saya misalkan buat lagi tentang ini. Oke. Kalau misalkan Ibu nanti pengen apa, ini kan yang di apa pelatihan ini yang pakarnya RME itu kan Pak Agung. Beliau sudah melalang buana kemana-mana untuk ngisi ini RME itu. Kalau misalkan Bu Vivin memang tertarik di bidang ini, silakan nggak apa-apa lintas dari saya ke Pak Agung. Nanti Pak Agung saya kabari begitu nggih. Karena beliaunya yang ngerti detail tentang RME. Kalau saya itu kan general idea Bu ya. Jadi garis besarnya. Tapi kalau Ibu pengen RME dikembangkan kayak apa ya nanti bisa menghubungi Pak Agung. Oh nggih Bu. Kalau saya lihat introduction-nya Bu mungkin ini Bu pendahuluannya ya seperti ini saja. Saya kok nggak kelihatan ya, ini masih abstrak Bu. Masih abstrak ya. Di ini metode penelitiannya seperti ini. Kemudian yang menunjukkan iya Bu, memang yang menunjukkan apa? Vivin, ini nggak jalan. Mboten jalan? Enggak. Saya tuh masih lihat abstrak. Oh, sebentar Bu.
tetap boten jalan Bu pendahuluan. Jalan tapi kedip-kedip nih. Napa to Bu Vivin komputermu Bu Vivin? Sampun Bu ini. Oh sudah nggih. Bu Sudah. Vivin Oh. Oke, saya lihat sekilas Bu Vivin. Bu Vivin ini tinggal nempelkan referensi. Ini belum ada citasinya sama sekali ya Bu Vivin. Napa Bu? Referensi Iya, daftar referensi. pustakanya maksudnya Oke. nulisnya nggih. Oh, nggih. Iya, heeh. Dan mungkin ini apa? Memang nulis introduction itu sangat menantang Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih gampangnya tuh memang kerjanya di bab hasil. Setelah saya tahu hasilnya, kemudian pertama saya kerjakan itu biasanya dalam metode Bapak Ibu. Metodenya sudah clear, kemudian saya bisa ngisi tinjauan pustaka mungkin. Kemudian saya akhirnya karena sudah punya hasil, saya ke arah pembahasan. Introduction itu memang saya terakhir sekali karena challenging ya, artinya luar biasa. Merangkumnya itu harus dengan kadang merenung ya Bu ya. Nah, best practice-nya adalah kalau saya nulis biasanya, saya tuh balik lagi Bu, saya dulu tuh pengennya RME terus aljabar itu apa ya alasannya? Dan Oh, nyambung nggih, Bu. nggih. Oh, Apa berarti ya latar kendalanya belakangnya, itu? latar belakang kenapa ambil PTK ini harus nampak di pendahuluan juga nggih. Iya, Ibu, Ya, itu ya, juga ya, ya, ya. dan didukung. Jadi apa pengetahuan kita tadi, misalkan saya tuh punya masalah di aljabar. Ya, Masalahnya ini apa? Nah, kita ya, cari ya. masalah ini gitu. Tapi kenapa ya kok aku kok milih RME dulu itu? Apakah karena aku itu ikut-ikut setelah dapat workshop RME gitu? Ya mungkin Bu, tapi kita kan nggak bisa bilang Ya. keputusan itu karena saya ikut workshop gitu kan. Ya. Oh ya, paham saya Bu. Di pendahuluan saya di karya apa tulis saya sudah ada itu. Jadi saya mengambil, kan ini saya ngambil aljabar, kenapa kok ambil RME? Aljabar itu kan biasanya kaitannya sama simbol X, Y, X, Y. Dulu waktu Ini saya sudah masih ada awal introduction. awal jadi guru itu langsung simbol anak-anak. Ternyata kan anak-anak bingung. Oh, berarti harus direalistikan dulu gitu biar anak-anak diarahkan ke abstrak itu harus realistik dulu gitu. Makanya saya ambil apakah RME. sudah ditulis Bu Vivin di sini? Saya Ya, ini belum Bu pendahuluannya. Saya meraih Bu. Gitu. Saya meraih, ditambahi latar belakang memilih gitu nggih Bu. Saya tulis sendiri ya Bu. Iya, saya nggak bisa nulis Bu. Ini kan yang seriusin Bu Vivin. Ya, jadi gitu. Teman-teman semua yang ada di sini, kalau kebingungan nulis introduction, gitu aja berpikirnya. Jadi dibalik. Kan ini udah jadi, tinggal kita balik aja framework-nya. Jadi kenapa dulu saya milih ini ya? Jadi dibuat seolah-olah urgensinya luar biasa gitu. Oke, Bu. Ini harus diteliti ini. Kalau enggak ya bermasalah seperti itulah seolah-olah. Tapi tentunya harus didukung dengan literatur review yang bagus, paling enggak itu mungkin 10 tahun terakhir. Begitu. Jadi kenapa kok RME? RME itu kelebihannya apa? Begitu Bu Vivin. Jadi itu adalah nanti kita tahu benang merahnya sehingga jalan ceritanya menjadi state of the art biasanya. Itu adalah seni kita dalam nanti menggiring opini sehingga paper ini lebih menarik gitu loh. Kesan pertama nggih Bu nggih pendahuluan itu ya. Iya, impresnya di situ karena orang itu kadang-kadang malas lihat dalamnya kalau introduction-nya ya kurang eye catching gitu kan, pembukaan kan ya. Jadi pembukaan itu kontennya harus padat, merangkum apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semuanya gitu. Itu yang bisa saya lakukan. Jadi saya tarik ulur ke belakang, saya berpikir kenapa sih ini butuh. Kenapa ya ini penting ya? Kenapa aljabar penting? Kenapa kok bukan yang lainnya? Kenapa kok pas sub bagian ini saya tertariknya? Kenapa kok di SMP? Apa masalahnya? Anak didiknya kenapa gitu? Jadi terus berpikir seperti itu, nanti lama-lama Bapak Ibu itu kan mencari solusinya lewat referensi toh Bu. Oh ini apa ya? Anak didikku kok gini. Anak didiknya bermasalah apa tidak? Kan jadi di referensi Bu. Misalkan anak kelas sekian, masalahnya itu apa sih? Mungkin dari segi psikologi gitu loh. Misalkan terus akibatnya efeknya di aljabar. Siapa tahu seperti itu ya Bu ya. Saya ya. Siapa tahu. Nah itu didukung dengan referensi. Setelah itu masalah aljabar itu sudah banyak yang melakukan. Pastinya kan sudah banyak yang melakukan Bu ya. Nah tapi kenapa kok masih bermasalah? Apa sih masalahnya? Nah Bapak Ibu bisa mengambil kekurangan dari paper-paper yang sudah ada. Oh ternyata harus didekati dengan sesuatu yang
related dengan kehidupan sehari-hari misalkan, sehingga RME ini cocok. Apa sih itu RME? Gitu nulisnya Bu Vivin. Jadi RME itu seberapa jauh sudah dikembangkan? Apakah sudah ada yang menerapkan aljabar di SMP dengan RME? Nah itu, kalau sudah ada, bedanya apa Bu Vivin? Oke. Berarti mencari penelitian yang sebelumnya yang mengambil sama dengan saya harus bisa memperbaiki yang itu ya Bu ya. Maksudnya ada sisi kelebihannya dibandingkan penelitian yang lampau gitu. Paling enggak itu. Jadi kita tuh itu namanya keterbaruan Bu. Walaupun sedikit tapi nggak apa-apa, kita bisa memperbaiki apa yang telah dikerjakan oleh peneliti yang lain. Itu dampak impaknya. Kalau dampak impaknya luar biasa, biasanya keterima Bu. Itu aja sih keywordnya. Ya, sebenarnya simple, cuman ya tadi meramu semuanya yang sudah ada itu yang kadang-kadang butuh duduk diem, kemudian kita internetan, kemudian kita membuat rangkuman. Saya biasanya gini Bu, teknik saya misalkan masalah aljabar, siapa sih yang sudah pernah melakukan aljabar? Saya list penelitiannya. Dan saya rangkum satu peneliti itu dia ngomong apa, misalkan aljabar pendekatannya apa. Misalkan pendekatannya adalah creative thinking, oke, saya berarti keep itu Bu ya. Kemudian penelitian yang lainnya adalah dengan HOTS misalkan. Tetap gak jalan, saya baca konklusinya kan Bu, tetap ada kekurangan. Gitu terus Bu, jadi ternyata aljabar terutama untuk operasi ini telah banyak dikembangkan. Nah saya tuh mengembangkan bagian apanya, begitu Bu. Ya. Berarti intinya gini ya Bu, harus literasi dulu, baca dulu terkait yang lampau, apa ini sudah, jangan-jangan punya saya itu sudah masa lampau yang 10 tahun sudah diangkat orang gitu kan, Bu. Berarti harus banyak mengunjungi website jurnal-jurnal Bu. Maksudnya mengumpulkan. Sebenarnya Bu Vivin kalau mengunjungi enggak juga Bu Vivin. Bu Vivin hanya klik aja di internet keywordnya tadi, misalkan relative mathematics education, itu sudah banyak muncul Bu. Ditulis .pdf gitu aja. .pdf nih Bu, ya. .pdf. Yang begitu. Jadi kemarin mungkin setelah yang kapan hari itu dijelaskan sama Pak Fuad mungkin ya .pdf kalau nggak salah nih. Ada yang .pdf dan ada yang doc kalau nggak salah gitu ya. Begitu. Jadi nggak harus langsung ke jurnalnya masing-masing karena kalau jurnalnya masing-masing itu kan banyak sekali tema. Jadi yang di sini yang spesifik aja, misalkan Ibu tentang aljabar bagian opo tadi itu, operasional apa begitu, ya langsung aja Bu. Kalau seandainya Bu Vivin pengen yang lebih ter-up to date, biasanya gini caranya Bu. Bu Vivin bisa stop share screen, saya tunjukkan cara mencari literature review. Stop share screen. Bentar, Bu. Nanti tak teruskan yang ini ya, Bu, bawahnya ya. Ini yang referensinya sudah ada Bu Vivin. Bu Vivin sudah nulis. Referensinya itu bingung ya Bu Vivin ya. Iya. Itu tadi Bu Vivin karena introduction-nya masih belum dapat. Saya sudah share screen ini. Sampun. Gini Bapak Ibu. Bu Vivin tadi lihat apa? Realistic. Ya, mathematics education. Lah ini sudah ada loh Bu Vivin. Nah ini sudah ada di penelitian. Teorinya, misalkan efek. Ya ini kayak gini berarti jurnal. Belum ada ya. Nah, ternyata kan isinya jurnal. Cuman let's see ini ya PDF-nya ya. Ini Bu Vivin tentang RME, cuman RME-nya kan nggak aljabar. Nah, kita cari nanti. Kok lama ya thread saya ini. Nah, seperti itu Bu Vivin tadi kan banyak banget. Kok lemot ya? Apa? Kita tak coba aljabar. Ini ya. Loh, nggak tahu ini komputer saya. Apa saya close kamera dulu ya? Lah itu muncul ya, Bu ya? Muncul.
Tadi mana ini? Sudah nggih? Nah, seperti ini nanti Ibu Bapak baca ini seperti yang kemarin saya terangkan ini. Terus ini idenya tentang apa ya? Kalau kita lihat langsung aja tujuannya. Oh, ini adalah tentang efek dari apa tadi? RME. Penggunaan RME, pendekatan RME. Ya, untuk kemampuan ini skill matematika connection-nya pada grade 3 elementary school. Berarti ini elementary school SD. Yang dipakai adalah yang seperti itu. Jadi intinya adalah dia melihat efeknya. Sebenarnya sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi efeknya kayak apa gitu ya. Nah, terus kemudian ini kita oh gak terlalu cocok ini saya. Ya cari lagi Bu Vivin. Ini kan saya kan ini SMP ya. Nah, cari lagi di sini. RME SMP misalnya gitu. Iya, begitu Bu Vivin. Nah, kalau misalkan tadi itu Bu Vivin itu pusing kepalanya, misalkan kok bahasa Inggris kabeh sih, sudah pernah kan pakai Google Translate? Pernah. Kemudian di situ nanti misalkan Bu Vivin ini kok bingung, ngomongnya adalah aljabar, apa tadi Bu Vivin? Spesifiknya? Aljabar. Bentuk aljabar SMP, aljabar kelas 7 itu Bu. Apa Bu? Kan banyak Bu. Ya, operasi bentuk aljabar, misalnya penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar itu. Nah. Analisis. Ini gini ya. Nah, sudah ada toh Bu ini Bu. Analisisnya, dan dari situ kan kita tahu ya. Oh, ternyata memang aljabar itu banyak sekali kesalahan. Ini UMS berarti dia kayaknya, oh ini jurnal. Kok tumben ya punya saya lambat. Tapi Bu Vivin dengar suara saya? Dengar Bu, jelas. Teksnya juga jelas. Sebentar Bu Vivin, ini anak dua kok di sini ya? Mencar. Ya sama Elo. Iya, kamu dengerin saya aja. Cara ya. Yang Pak Dimas tadi katanya di SS sendiri. Itu SS-nya yang lain. Jangan saya aja. Kesenangan dengan saya kamu. Ini Bu Vivin sudah ada ini bentuk aljabar pada siswa SMP. Nah, ini pendekatan pelajaran. Berapa jam pelajaran. Terus tiap pertemuan itu diakhiri dengan apa? Dengan tes. Ya, dengan tes. Nah, di Pak Sohif ini lampirannya banyak. Lampirannya banyak. Ada RP, ada macam-macam. Itu nanti yang mau saya koreksi itu. Sehingga ceritanya itu runtun. Oke. Ketuntasan peserta didik 48% ini nanti menurut saya. Jadi ini terburu-buru pengen abstrak. Nah, kalau ini saya jadi reviewer artikel, saya turun Pak Sofi. Saya membacanya seperti yang minggu kemarin. Ini nanti ditambah-tambah boleh. Saya nyari metode. Ya, saya cari metode. Ya. Kita tidak perlu ini bisa dikurangi. Ya. Ini buang. Ya. Ini saya buang nanti. Ya. Jadi
Penelitian atau PTK dilaksanakan di SMP Negeri 2 Padang, kelas 8, dipilih kemarin 8A, 8B, dan dipilih secara purposif, istilahnya, kelas 8B. Ingat, Pak Sohif itu didampingi oleh Bu siapa tadi? Purwanti sama Pak Trius. Ya, didampingi oleh 2 orang itu. Ya. Jadi seolah-olah Pak Sohif itu ngajar bertiga. Ya. Ngajar bertiga. Ya. Ini tidak ada masalah. Kemudian ke bawah, kira-kira. Ini juga enggak ada masalah. Nah, Google Meet-nya ini seperti apa? Ya. Google Meet-nya ini seperti apa? Ya. Tadi yang saya katakan, Ibu Bapak harus bercerita. Yang pakai HP berapa, yang pakai laptop berapa, yang ada di sekolah berapa, kan boleh itu. Nah, ini yang tidak ada ceritanya. Ya. Ini tidak ada ceritanya. Ibu Bapak cerita, tidak apa-apa. Ya. Jadi, atau dibagi separuh-separuh misalnya. Separuh pagi, separuh siang. Nah, seperti ini tidak perlu. Ya. Ini nanti, tambahan-tambahan ini nanti. Ya. Karena ini bukan dari penelitian, tapi apa Pak Sohif biasanya? Apa kalimatnya? Kembangan-kembangannya, aksesoris-aksesorisnya itu. Ya. Jadi justru yang Ibu Bapak perlu menekankan, berapa anak pakai HP? Satu HP itu dipakai anak sendiri atau berkelompok. Satu laptop itu dipakai sendiri atau berkelompok. Boleh itu, boleh. Kita membayangkan itu boleh. Ya. Kira-kira begitu. Nanti yang mau saya edit itu begitu. Soal hasil, ini tambahan ini. Ini bukan penelitian, ya, ini aksesoris namanya. Ya, ini aksesoris. Ya. Itu tambahan. Tapi penggunaan Google Meet-nya gimana? Misalnya kita tadi ketemu jam 8. Jam 8 ya. Saya anggap itu kelas matematik mau membahas bangun ruang sisi datar. Isinya siswanya 25. Maka saya bercerita. Pelajaran dimulai pukul 8. Siswa sudah siap dengan alatnya masing-masing, apakah HP, apakah laptop, mulai pukul 7.50. Itu bercerita, ya. Sehingga pada saat 7.55 peneliti mengecek satu persatu kesiapan siswa menggunakan Google Meet. Misalnya begitu. Ya. Menggunakan Google Meet. Di kelas atau di rumah siswa sudah diketahui sama guru bahwa ada satu kelompok menggunakan satu HP atau satu laptop berisi 2-3 orang. Itu bercerita. Google Meet-nya digunakannya gimana? Ada yang menggunakan komputer sekolah. Itu untuk mengatasi kalau nggak punya HP. Boleh. Justru itu yang perlu. Justru itu yang perlu. Ya, kondisi real itu yang perlu diceritakan. Jadi Google Meet ini kan teori umum, tapi pelaksanaannya di mana? Nah, ketika awal pelajaran, sesudah guru mengucapkan salam dan
guru mengecek kesiapan anak-anak menggunakan Google Meet, guru mulai menyajikan pelajaran. Guru mulai menyajikan materi menggunakan share screen. Nah, misalnya gitu, kayak saya ini menggunakan share screen. Dan teman guru yang lain mengamati pelaksanaan pelajaran. Tiap selesai menjelaskan 1-2 konsep, guru memberikan kesempatan anak-anak untuk bertanya. Itu boleh, cerita gitu. Tidak ada itu teorinya. Soal nanti PTK, soal ini tuh bisa ditambahkan. Tapi kenyataan realnya yang diinginkan. Tanya jawab. Ketika tidak ada pertanyaan, guru memberikan tugas. Tugas pertama selama 10 menit atau 5 menit. Jawabannya di-share dengan screen. Jadi cerita Ibu Bapak. Ibu Bapak saya ajari bercerita, matematik bercerita. Sesudah selesai pelajaran, nggak ada tanya jawab, anak-anak ditanya sudah mengerti, maka disepakati tesnya kapan. Kasih tes. Ya. Kasih tes. Ketika tes sudah selesai, dikoreksi oleh tim guru, nilainya sebagai berikut. Yang memenuhi ketuntasan belajar berapa, kriteria minimal berapa. Yang tidak memenuhi kriteria minimal ditanya oleh guru secara individual apa yang masih sulit. Itulah satu siklus. Nah, itu yang disebut satu siklus itu. Jadi bukan hanya selesai tes, tapi yang sudah memenuhi kriteria minimal disarankan baca-baca, yang tidak memenuhi harus dibimbing. Itulah penelitian tindakan kelas itu. Ya. Dramatisasinya di situ, yaitu yang belum, misalnya yang belum memenuhi kriteria minimal ada 5 siswa, itu dibimbing sendiri dengan Google Meet. Nah, ini manfaatnya Google Meet ini. Ya. Ditanya lagi sampai sudah paham, membahas soal-soal yang dia nggak mengerti, paham. Etok-etoknya dikasih tes lagi, ternyata sudah memenuhi etok-etoknya gitu kan. Sesudah semua memenuhi kriteria minimal, kalau ibu bapak mau PTK, maka dilakukan siklus kedua. Kalau enggak, itu saja sudah data penelitian. Itu saja sudah data penelitian. Jadi memanfaatkan Google Meet-nya itu saat guru mengajar, apakah siswanya berkelompok, saat remedi, ketika tidak memenuhi kriteria minimal, itu sudah satu data. Nah, ibu bapak, ini datanya sudah banyak banget disusup-susupin, bingung nyambungnya nanti. Nah, baru nanti ditambahi. Nambahnya apa? PTK itu sangat penting. Google Meet itu memberikan kemudahan. Itu nambahinya itu di situ. Jadi yang saya kejar itu biasanya kelemahan penulis artikel itu di metode penelitian. Sering tidak logis. Sering tidak logis. Kurang lebih itu. Ya. Jadi mohon maaf nanti Pak Sohib, ini beberapa saya beri catatan di sebelah kanannya sini. Ya. Siap. Ada yang sempat saya ceritakan Pak, tapi mungkin tidak sedetail Pak Fuad tadi menjelaskan. Ya. Jadi cerita itu gini, misalnya
saya bercerita ke Pak Sohib, ya, Pak Sohib, saya kemarin ketemu Yuni Sarah, saya ajak makan malam, dia pakai baju malam, warna biru, sepatunya hak tinggi. Pak Sohib saya ajak masuk ke wilayah Yuni Sarah. Tangannya saya gandeng, dia lipstiknya merah, kan itu ceritanya sebenarnya. Ya. Kalau saya hanya cerita ke Pak Sohib saya kemarin ketemu Yuni Sarah pasti ditanya, klambine apa? Ketemu nanti kan begitu. Kurang lebih itu. Ini tidak usah, tes 1 ini hasilnya apa, Pak Sohib ya. Jadi tes, oh ini berarti setiap siklus 2 pertemuan. Ini lebih baik ditambahkan, misalnya ini 2 begini, 40 menit. 40 menit, iya. Ini yang penting itu ini. Justru ini yang penting. Ya. Bukan pertemuannya. Ya, bukan pertemuannya. Justru ini yang penting. Sangat penting ini. Yang ini. Oh, enggak mau. Keterangan ini. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kalau ngawur itu masih logis itu. Ya. Nah, pertemuan kedua ini misalkan jenengan membaca artikel begitu, misalkan ini ya menurut Sudikin begitu, saya lihat di bawah Bu. Di bawah misalkan itu jenengan pakai ini artikelnya mana ini, oh ini enggak ada artikel ini buku semua. Misalkan jenengan katakanlah merujuk ke artikelnya Pak Agung begitu. Pak Agung merujuk di artikelnya Sudikin begitu. Menurut Sudikin dalam Agung Lukito, nah itu tidak diperkenankan Bu. Jadi kalau jenengan mau merujuk itu langsung ke referensi utama. Jadi misalkan kalau misalkan jenengan bilang gini, menurut Sudikin dalam Agung Lukito tahun 2020 itu tidak diperkenankan. Jadi kalau jenengan mau merujuk langsung ke sumber yang utama. Begitu. Kemudian ini juga ya. Ini harusnya sampai ke bawah tapi nggak apa-apa. Ini dalam penelitian ini menggunakan yang ini tidak terlalu metodenya ini sudah tepat. Mungkin nanti ini spasinya jadikan 1 begini. Kemudian ini instrumen penelitiannya. Ini juga diberikan buat nopo-nopo. Metode pengumpulan datanya juga. Nah ini analisa mungkin ada beberapa kata-kata yang masih belum sesuai dengan PUEBI, Bapak Ibu. Kalau dulu waktu saya masih sekolah namanya EYD ya Bu ya, ejaan yang disempurnakan. Tapi kalau sekarang namanya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu yang baku itu bukan analisa tapi analisis Bu.
Kemudian mungkin ini masih banyak yang apa ya, ketukar-ketukar. Ini Bu, saya tulis di sini ya. Ini. Nah, sama ini. Ya, yang betul tuh yang ini Bu, yang baku, yang aktivitas pakai V. Memang kalau aktif itu aktif begini. Ya, bukan begini. Ya, tapi kalau aktivitas itu pakai V. Kemudian apalagi ya, kreativitas itu juga pakai V itu. Itu mungkin yang masih apa? Yang perlu diperhatikan dalam ejaan. Analisa itu tidak baku, yang baku analisis begitu. Ini kemudian ini hasilnya. Nah, hasilnya ini saya berikan juga keterangan di sini. Sebelum masuk ke siklus 1, jelaskan terlebih dahulu tentang skenario pembelajarannya bagaimana. Cukup 2-3 paragraf saja secara umum, tidak perlu sampai detail seperti itu. Nah, ini aktivitas-aktivitas seperti itu. Ini mungkin yang tabel-tabelnya tadi mungkin bisa disajikan enggak melulu tabel, tapi bisa pakai apa namanya? Kalau saya bilang itu diagram begitu. Nah, ini kalau 2 begini, yang paling enak kalau 2 itu diagram pie. Ya, kalau banyak, misalkan tadi kayak punyanya Bu Rina, ada yang soal begitu, ya itu paling enak pakai diagram batang, begitu. Kalau membuat diagramnya, katakanlah ini ya, saya demokan sebentar, itu di insert, kemudian chart ini saya nupai begitu. Nah ini karena di sini cuma ada, ini saya semua aja Bu. Share entire screen. Nah, ini saya mau pertemuan ke-1 ya, ini 92,5 sama 72,5. Karena cuma 2 Bu, ini saya kecilkan sampai ke 2 gini. Nah, ini kemudian saya hapus. Jadi kalau jenengan buat kotak, buat diagram itu, kalau cuma 2 berarti ini pojok kanan bawahnya ini harus disesuaikan. Kalau cuma 2 ya ini 2 aja. Kenapa? Kalau misalkan 4 tapi ini kosong, nanti tabel yang jenengan itu di bawah ini loh Bu, di legendanya ini loh. Ini kan ada 1, 2, tapi ini ada yang kosong 2 ini. Kotak kecil ini kelihatan nggak jenengan ya? Kotak biru sama ungu itu. Ya, kalau hanya dihapus. Tapi kalau misalkan jenengan ini yang pojok bawahnya ini diarahkan ke atas begini, ininya nanti hilang. Loh, hanya 2 begitu. Ya. Ini berarti di sini ya aktivitas guru. Kemudian ini aktivitas siswa. Kemudian kolom 1 ini bisa diberi nama, bisa tidak diberi nama. Saya hapus juga enggak apa-apa di sini. Nah, enggak bisa. Sales-nya ini di sini itu adalah pertemuan ke-1. Saya tulis di sini, pertemuan ke-1. Di sini tadi berapa nggih? 92,5 sama 72,5. 92,5, 72,5. Nggak cocok ya kalau begitu ya. Padahal 1 pi itu kan harusnya 100%, berarti saya bacanya salah. Bacanya bukan ya, berarti tabel 3 ini tidak bisa disajikan ke dalam bentuk pi. Mengapa? Karena di jumlah ke bawah, kalau pi nggih Bu nggih, di jumlah ke bawah itu harus 100 atau ke samping juga 100 lah. Karena nggak bisa, berarti tabel 3 tidak bisa dinyatakan ke dalam bentuk pi. Nah, kalau seperti itu bukan pi, jadinya adalah kita pakai tabel kita pakai chart kalau begitu. Nah, kalau seperti ini saya mau pakai chart. Chartnya itu yang ini kolom. Saya mau pakai ini. Nah, ini ada kategorinya. Ini aktivitas guru, aktivitas siswa. Nah, ini saya naikkan dulu karena hanya 2. Kemudian ini saya hapus. Ini pertemuan ke-1. Ini pertemuan kedua. Nah, ini karena cuma ini saja, ini juga saya geser ke kanan. Nah, seperti ini. Ini tadi 92,5, ini 72,5 kalau nggak salah. 72,5. Ini 95, 80. Ini 95, ini 80. Nah, dari sini kelihatan
Nah, seperti ini. Kalau saya ubah jadi chart itu seperti ini. Kemudian judulnya ini saya klik, double klik aja di sini, hasil aktivitas siswa dan guru. Nah, seperti ini, Bu, buat grafiknya. Oke, kalau dari sini kan kelihatan, ya. Dari tabel ini saya terjemahkan ke grafik, ternyata seperti ini. Oh, kelihatan ternyata dari sini ternyata oh ini bukan aktivitas guru ini. Saya kebalik berarti itunya. Ini harusnya siklus 1, siklus pertemuan 1, 92,5 ya benar. Aktivitas guru pertemuan pertama itu ini ya bacanya nggih Ibu. Ini aktivitas guru yang garis ini yang batang ini yang warna biru ya, warna biru itu pertemuan ke-1, yang warna merah ini merah coklat ini itu adalah pertemuan kedua. Berarti ini naik ya dari 92,5 ke 95. Peningkatannya 2,5%. Kemudian yang di pertemuan kedua dari 72,5 naik ke 80%. Semakin terlihat kalau pakai tabel ini ya, diagram batang ini. Kemudian ini juga bisa. Nah, ini persentase juga mboten baku nggih, yang baku itu persentasi. Ya, persen kan kita ngomongnya persen nggih, sanes persen begitu. 95% bukan 95%. Makanya ini persentasi. Kemudian persentase, mohon maaf, persentase. Kemudian ini ada sedikit tipe ya. Ini Pak Marioto dan kawan-kawan nulisnya tipe. Nah, kemudian ini sarannya yang seperti saya sampaikan sebelumnya, dari sini ketika ini memberikan saran bagi guru mata pelajaran matematika hendaknya mencoba menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif di kelasnya. Karena itu dapat meningkatkan kemampuan siswa menuangkan ide-ide dan berdiskusi serta membuat kesimpulan dari hasil diskusi sehingga meningkatkan hasil belajarnya. Nah, ini peneliti bisa memberi saran seperti ini, mengapa begitu? Padahal di atas ini kan tidak dijelaskan skenario yang digunakan itu bagaimana. Nah, biasanya saran ini muncul Ibu Bapak ketika apa yang dilakukan ternyata seharusnya saya melakukan ini begitu. Tapi karena di sini tidak diberikan keterangannya nggih, tidak diberikan skenarionya itu seperti apa, makanya ketika baca ini itu bingung loh, ini kok tiba-tiba muncul seperti ini itu dari mana begitu. Ya, betul nggih, penutupnya ada kesimpulan, ada saran begitu. Kesimpulan dari keseluruhannya, saran itu adalah ketika ada orang mau meneliti menggunakan metode ini, berarti sarannya itu seperti ini begitu. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo. Satu lagi Pak Dimas. Iya, monggo Bu Rina. Untuk penulisan ini apa ada ketentuan harus fontnya berapa, terus tulisannya ada apa enggak? Begini, itu pertanyaan bagus Bu Rina. Tiap jurnal atau tiap seminar itu punya gaya selingkung sendiri, Bu. Jadi jenengan itu kalau mau menulis, tulis saja, pokoknya jenengan nulis saja. Nanti ketika jenengan mau misalkan mengirim ke jurnal ini, ke seminar ini, begitu, itu nanti disesuaikan. Wonten, Bu. Ada gayanya sendiri-sendiri.
setelah haid gitu ya, kita mau tambah waktu untuk apa namanya Bu, baca gitu. Karena kebetulan ini kan persiapan tatap muka, kemudian ada kegiatan vaksinasi siswa, jadi agak sibuk. Tapi saya tetap berkeinginan untuk itu karena saya ingin nanti naik pangkat itu saya enggak mau jurnal yang maksudnya ada kan Bu pihak ketiga yang menawarkan dengan sekian harga sekian itu loh Bu. Saya kan enggak pingin seperti itu gitu loh. Pingin kalau bisa sebelumnya saya masukkan jurnal ini misalnya memang harus diedit gitu tapi kan kalau seperti itu kan enggak apa-apa 1 2 tapi beneran gitu. Pingin saya Bu idealnya saya enggak mau yang berbayar-bayar seperti itu kan ada memang yang dalam waktu seminggu nanti bisa. Oh gitu ya Bu ya? Ada Bu, iya Bu, ada. Dan jurnalnya kayaknya itu Bu, apa namanya, bukan di bawah naungan kampus, jadi kayak memang kayak penerbit gitu loh Bu, kalau misalnya buku itu loh. Itu ada, jadi sampai ngasih kartu nama juga, sampai seperti itu ada. Kalau lihat itu kan jadinya maksudnya jenengan yang memberikan materi seperti ini kayak sia-sia gitu. Bisa-bisa kan orang kan membuat seperti ini itu memang membuat orang kadang di tengah-tengah itu aduh aku ndak pede, aduh kayak ruwet, aduh gitu kan. Setelah ada orang datang tiba-tiba menawarkan harga sekian gitu kan. Akhirnya kan jadi gimana gitu Bu. Tapi saya kan ingin yang enggak harga sekian gitu loh. Biar dapat ilmunya toh naik pangkat tidak signifikan kan itu tapi kan harus dapat ilmu gitu loh benar-benar pinginnya gitu Bu kan saya masih 3B baru ngajukan ke 3C tinggal proses SK keluar kan Bu. Nah ini kan saya harus siap-siap dari sekarang gitu loh ilmunya prosesnya gitu. Sebenarnya sederhana sih Bu Vivin kayak gitu itu sebenarnya kan kalau kita bicara sih tapi ini idealis ya Bu Vivin ya. Iya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu kan pasti ada hati yang bicara oh ini baik gitu kan ya Bu Vivin ya. Apalagi nanti kan imbasnya kan gaji. Nah gaji itu kalau sudah agak bener dalamnya kan apa kita ingin berkah apa tidak itu kan endingnya Bu Vivin ya. Nah cuman memang harus bersabar karena kan masuk jurnal itu kan ribuan Bu. Kadang-kadang kita masuk dalam 1 dekade itu bisa 20 dan lain sebagainya. Jadi ngantri. Dan itu prosesnya adalah sangat-sangat natural sekali. Kalau misalkan jalannya nggak bener, itu kok kayaknya ada nggak enaknya ya Bu ya. Saya pernah ke Ponorogo Bu, mereka juga bilang gitu. Asa Bu nggak perlu ngene iki, soalnya ada yang ngebul. Cuman saya mikir gini loh Bu ya. Satu mungkin ya, ini kayaknya sudah dilematik ya Bu ya, dilematik. Tapi siapa yang menghentikan kalau bukan kita gitu loh Bu, ya kan? Kalau seandainya apa tadi penerbit tadi tidak ada yang mau diajak untuk berkolaborasi, berarti kan sebenarnya mereka bisa tutup toh Bu. Iya, karena kan ya itu Bu, karena proses aduh kok sorosnya tiba-tiba ada yang datang harga sekian, aduh ya timbang ruwet. Makanya kan kalau misalnya di MGMP sering diberi materi ini setidaknya apa orang-orang yang ingin kembali ke jalan yang lurus itu ada yang ingatkan, ada caranya gitu loh Bu, ilmunya gitu loh. Jadi tidak terbuai ikut gitu loh karena diwadahi komunitas oh ya aku mau nulis gitu. Apa namanya? Itu pengingatnya kadang kita memang guru itu kan tidak seperti dosen gitu Bu. Kalau dosen kan memang ada apa Bu pengabdian, pengembangan, riset ini ya Bu ya. Kita kan fokusnya memang hanya untuk ke siswa gitu Bu dibandingkan dengan itu. Kadang kan kalau kita berpikir kadang siswa kesulitan ini kita pakai metode itu kan sekalian kita angkat gitu loh Bu. Apa yang kita kayak sekolah kami kan baru sekolah penggerak Bu. Ternyata buku sekolah penggerak itu fokus materinya berbeda. Akhirnya yang kemarin saya bikin PPT untuk PJJ apa sekolah online itu ganti Bu karena fokusnya beda metodenya apa mengajarkan penjumlahan bilangan bulat kalau dulu kan tidak seperti ini. Akhirnya saya bikin media lagi Bu. Bikin media yang saya harus bikin interaktif ini, membuat yang di buku itu kan diberi gambar-gambar. Kalau gambar anak-anak pasti nggak bisa, jadi saya bikin PowerPoint yang animasinya memang pelan-pelan, panah satu lah. Itu kan bisa saya angkat nanti Bu, jadi penelitian itu kan. Media yang saya buat ini
nanti ke anak-anak itu bisa enggak penjumlahan pengurangan, kan selama ini kalau di SD kan pakai utang-utangan, lek 5 utang ini, tapi lek ketemu sudah negatif dikurangi negatif itu kan anak-anak jadi bingung. Nah itu mau saya kan kalau ada ilmunya seperti ini kan nanti saya angkat, saya jadikan penelitian, itu nanti saya jurnalkan bahwa media interaktif saya nanti saya upload di YouTube. Itu idealnya Bu, kalau misalnya ada waktu bisa gedung gitu. Jadi media saya buat, setelah hasilnya oke, nanti saya upload di YouTube, bisa dipakai orang kan gitu. Sebenarnya Bu Vivin kalau bilang dosen itu punya chance riset tertentu, nggak ribet, nggak juga Bu Vivin. Jadi kita memang mungkin ada 3 kegiatan ya Bu Vivin ya, ada pengajaran, pengabdian, penelitian. Nah, kita juga apa Bu istilahnya itu harus super bagi waktu Bu, sama sebenarnya. Apalagi kalau work from home ya Bu ya, ini sampai Sabtu Minggu pun kita sampai kerja nggak ada waktu. Jadi istilahnya kita tuh di perahu yang sama sebenarnya Bu, dosen sama guru, tapi mungkin fokusnya berbeda. Kalau dibilang waktu kayaknya juga sama Bu, cuman mungkin apa Bu, ini mungkin Bu, apa gerak hatinya tuh mau kemana itu loh Bu. Jadi ada memang dosen itu ya nggak publikasi ya ada Bu, jadi dosen yang publikasi ini ya ada, jadi macam-macam Ibu. Maksudnya dosen itu kan maksudnya memang ada tuntutan pengabdian, ada tuntutan membuat ini, jadi mau nggak mau kan harus bergerak gitu loh Bu. Kalau guru kan cenderung kalau membuat seperti ini cenderung tidak tertarik karena memang kalau fokusnya itu lebih ke arah apa namanya Bu, mengajar siswa, yang penting kayak sertifikasi nggih Bu nggih. Kalau kita kan sertifikasi yang penting hadir 24 jam, ini kerangkanya selesai. Kan kalau artikel kan karena naik pangkat Bu, bukan karena sertifikasi. Mungkin kalau dosen kan memang harus ada jurnal ini untuk sertifikasi ya, untuk poinnya. Kalau mungkin guru dibuat sertifikasi harus bikin artikel mungkin ramai itu. Maksudnya akhirnya kan akhirnya mau mengerjakan gitu loh Bu. Jadi maksudnya yang gugai kita untuk dari ketiduran hanya fokus di ngajar itu akhirnya ada gitu loh kalau kita ikut seperti ini. Oh ya ayo gitu. Ayo update ilmu, ayo apa buat bisa kan gitu. Itu yang tadi Ibu bilang sebenarnya simpel, ini gini lah, itu kan ada yang gugai turu gitu loh. Oh iya aku kudu belajar kok lama-lama bisa kan gitu. Itu kalau guru itu karena cenderung cari apa ya Bu ya, kadang itu kita memang cari posisi aman. Kadang ada kan Bu ya, sama dengan tipe dosen, ada yang enggak. Tipe guru juga ada yang kelihatannya santai, juga enggak jadi apa-apa, ini sertifikasi lancar. Kadang kalau mikir, iya enakan kayak iko, wis menang enggak dadi apa-apa, enggak ruwet, enggak ngene, enggak dipait, tapi lancar gitu kan Bu. Kan ukuran kadang kan gitu kan Bu ya, gaji dan sertifikasi kan gitu. Tapi kan tinggal memilih kita mau berada di mana. Kayak Bu Ayun gini kan jadi editor, jadi ini, jadi pemateri Sabtu-Sabtu hitungannya ya Bu ya. Kalau dipilih kan mending liburan sama keluarga, gitu. Tapi kan ngelayani kita yang kadang kita juga nggak cepet-cepet ngerjakan juga kayak seperti itu kan gitu kan. Kan ini pilihan gitu Bu, sama seperti Bu Ayun gitu kan, maksudnya membuat pilihan ya. Sama guru kadang ada yang nyantai-nyantai nanti, wah tenang naik pangkat. Piro seminggu tadi wes ning jurnal kan gitu kan Bu. Itu ya Bu. Ya. Kalau saya sih ini Bu, motivasinya saya ini kan jadi role modelnya mahasiswa, ini ada Husnia Bu. Jadi saya ya karena saya juga pernah dicontohkan sama guru saya gitu Bu. Jadi kayaknya itu semuanya kadang-kadang karakter itu nurun Bu. Saya ini Bu istilahnya kan pernah dibimbing banyak orang gitu Bu. Ya. Guru-guru saya tuh nggak pernah ngajarin gitu loh Bu. Jadi saya itu kalau lihat sesuatu yang melanggar aturan, saya juga guru saya nggak pernah ngajari gitu loh Bu. Jadi itu rasa yang menurut saya itu harus tertanam itu loh Bu. Jadi bukan sisi akademik Bu ya, tapi saya tuh kalau S3 di UK itu saya merasakan non akademiknya yang luar biasa Bu. Jadi keteladanannya ya Bu ya. Ya, keteladanannya. Kalau misalkan paper beliaunya nulis ya berarti ini memang dia berkontribusi gitu Bu. Jadi nggak ada yang namanya kita itu melanggar aturan Bu ya. Ini saya bicara orang luar Bu yang menjunjung nilai tinggi kejujuran tadi. Saya sampai tertohok gitu loh Bu. Misalkan waktu itu ijazah ya Bu ya. Ijazah saya itu suami saya mau sekolah gitu Bu ya. Dan waktu itu kan MBA Bu ya. MBA itu
harus menyertakan khusus untuk orang pegawai gitu Bu ya. Suami saya itu posisinya sudah di luar negeri kan Bu. Nah itu butuh arsip, itu hanya scanner aja loh Bu. Dan mereka percaya. Lah kalau kita ijazah itu kan butuh stempel, butuh apa gitu ya Bu ya. Iya. Dan mereka memang nggak pernah Bu ada dokumen palsu itu Bu. Nah nilai-nilai seperti itu yang tertanam di saya Bu. Saya kalau misalkan ada sesuatu yang melenceng gitu ya saya sudah lah, karena saya nggak pernah diajari seperti itu. Nah kalau misalkan elok, ini ada Kusnia, ini kan anak bimbingan saya juga lagi sekolah S2 di IPB. Jadi saya juga memberi semangat itu non akademik juga Bu. Jadi ya ginilah kerja peneliti itu. Kita jujur-jujuran aja. Kalau misalkan melakukan hal ini ya kita apa adanya aja gitu. Nah, itu nular Bu. Nah, perasaan Ibu ini harus ditularkan ke siswanya Bu. Kalau bukan dari Ibu sendiri, bagaimana bisa membreakdown tadi Bu? Jujur dalam jujur gitu loh Bu, dari suatu karya. Itu kan paling simpel, Bu. Saya diajari gitu, Bu. Jadi kalau dosen saya itu memberikan bahwa kamu bisa itu dengan motivasinya luar biasa, Bu. Kalau orang Eropa itu memang modelnya begitu, Bu. Jadi dia itu dalam tanda kutip ya saya sih mesti ada jeleknya ya Bu ya, tapi saya ambil yang positifnya aja ya Bu ya. Jadi beliaunya itu ngajari saya tuh banyak hal yang membuat saya itu adalah bisa memaknai hidup gitu Bu ya, dengan mencerna harusnya manusia jadi apa. Nah, itu kan akhirnya secara nggak langsung ke saya toh Bu ya. Berarti sebenarnya ada impact-nya. Kalau misalkan ini diterapkan ke siswa Bu, itu nyampe-nya tuh tajam loh Bu, keinget terus Bu. Jadi Bu Vivin nanti diinget jadi oh Bu Vivin ini orangnya kayak gini loh, Bu Vivin itu gini loh terus Bu. Itu daya serapnya tinggi Bu. Gitu rasanya sih. Saya menyampaikan ke teman-teman itu kayak gitu Bu. Jadi ngajar itu dengan hati gitu loh Bu. Penelitian dengan hati gitu. Jadi semuanya itu dengan hati nurani gitu loh Bu. Makanya tuh seneng, bahagia. Kusnia juga betah dengan saya itu Kusnia. Iya Dan Bu. ya gitu Bu. Kalau saya marah ya saya marahi Bu. Tapi kalau misalkan bener ya bener gitu. Jadi itu ngefek Bu. Karena saya di drill kayak gitu, saya ngedrill Kusnia kayak gitu Bu. Dan Ibu wajibnya adalah ngedrill ke siswanya. Apa yang Ibu pinginkan karakternya siswanya itu? Nilai apa Bu gitu? Itu aja sih Bu, saya simpel karena saya kan dapat value kayak tadi saya nulis itu sebenarnya hanya 10% paling Bu, tapi kejujuran itu adalah dalam menulis itu 90% Bu. Apalagi saya statistika Bu ya. Saya ngedel data itu gampang Bu. Siapa yang tahu Bu, dari awalnya nggak signifikan jadi signifikan. Saya tuh pegang data Bu, misalkan data COVID saya apakan gitu ya. Dengan ini nggak puas. Saya bisa aja Bu ngedel, ngerubah data. Tapi apakah saya jujur? Itu aja kan Bu kuncinya. Nggih, itu dari segi itu saya Bu belum publikasi tadi yang malah berat ya Bu ya. Nah, begitulah Bu. Ini jadi sesi tanya jawab nurani. Nggak apa-apa Bu, kan ini ilmu yang nggak ada di buku. Kalau cari itu kan bisa kan sharing-sharing pengalaman seperti ini. Maksudnya biar kami itu kan gini, oh saat kami sudah mulai lelah, maksudnya lelah itu menyerah dengan keadaan kan ingat, oh di belahan sana, di daerah sana masih banyak orang-orang yang semangat, yang mungkin lebih dari kita lelahnya tapi tetap semangat kan gitu. Ini sudah 43, Bu Dwi, Bu Siti Yuliana, Pak Supriyanto, ada yang mau didiskusikan? Karena kita akan berakhir 45. Sebentar saya tinggal ke kepala sekolah sebentar, mau minta tanda kalau tangan. Sudah, kalau nggak ada jawaban dari Bu Dwi, Bu Siti, Bu Supriyanto, Pak Supriyanto, kita bisa leave room Bu, kita sudah 43 ya. Oh, Saya panggil saya lagi nggih. Bu Dwi, Bu Siti Yuliana, Pak Supriyanto, ada yang mau didiskusikan? Kayaknya sudah Bu, nggak ada. Suara saya terdengar kan Bu? Terdengar. Nggih, pun kita leave aja nggak apa-apa. Nggih. Pak Dimas sudah selesai ya? Sudah Bu Yunin. Ya. Gimana lancar? Alhamdulillah lancar.
Ini tanyakan Husnia ini yang tahu. Iya. Tinggal nunggu Pak Agung sama Pak Fuad ya Bu Yunin ya. Loh, ini apa pesertanya Pak Dimas pada live semuanya dah? Kelihatannya live Bu. Padahal tadi saya ngomong kita ketemu ke main room ya Bapak Ibu. Terus langsung Oh, kabur. mungkin kliknya salah ya. Ini tapi Bu Lulu masih ada ini. Iya, Bu Lulu sama Pak Dimas. Iya, Bu Lulu. Oh, ini Bu Nuni juga ada. Oh, live Bu Nuni. Iya. Ya enggak apa-apa, bentrok semuanya memang sudah mulai aktif ya. Sementing kan ini Pak Agung. Pak Agung sudah masuk. Pak Agung, gimana Pak Agung, lancar? Ya, baru dapat 3. Ini nggak apa-apa. Bisa diteruskan lewat email kan Pak Nge? Ya, atau WhatsApp bisa juga. Nge, alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu. Habis bersepeda Pak Agung? Oh iyalah. Oh, Masya Allah. Masih memaksakan diri, tapi berusaha untuk menikmati. Oh iya. Berangkat jam berapa Pak Agung biasanya? Setelah subuh, Bu, sebelum jam 5. 4:30 berarti ya? Ya jam 5 kurang 1/4 apa persiapan. Hari ini saya jam berapa Pak? Ya 2 jam Bu, sekitar 2 jam bersepedanya. Jam 7 baru selesai berarti? Iya, jam 7 lebih dikit. Loh iya Bu Yunin, sepedaan itu paling enggak 2 jam Bu. Oh iya? Jauh banget, 70 kilo mungkin Pak ya? Berapa Enggak, kilo itu? mungkin 50 atau 50, sorry. Enggak, ini 2 jam hanya 25 atau 30. Oh, rada santai kayaknya Pak Nge. Oh iya, sudah berusia jangan maksa nanti. Jatuh di jalan nggak ada yang mengenali. Nggak lari lagi Pak Agung, nggak jogging lagi Pak Agung. Iya. Joggingnya berhenti. Kenapa tuh Pak Agung? Kayaknya itu lebih memberikan efek gitu, enggak ya? Apa? Oh iya, kalau lari buncitnya hilang. Iya, Pak Agung sekarang gemukan dikit deh. Iya, kalau bersepeda buncitnya tetap. Hanya otot kakinya yang mungkin lebih bagus. Kalau bersepeda itu maskeran Bu Yuni enggak enak kalau jogging maskeran itu. Oh iya, pengap. Saya bersepeda juga pakai masker tapi hidungnya terbuka. Oh, kalau bersepeda itu selalu pakai masker Pak Agung, tapi ya gitu. Tapi ya gitu Pak, enggak bisa ngoyok gitu loh Pak. Apalagi kalau di Lumajang sini kan naik turun Pak. Oh iya, naik turun. Jadi saya 30 kilo itu sudah lelah. Kalau hari Minggu saya 50-60. Kenapa kok ganti olahraga, Pak? Ya, yang itu yang visible. Kalau lari itu saya takut dilihat oleh orang-orang kampung, nanti nggak boleh masuk atau apa. Oh gitu maksudnya. Sama, memang Bu, memang kayak gitu. Jadi sekarang kalau ada orang olahraga lari gitu langsung dilihatin, kira pandemi gitu. Oh gitu. Apalagi kalau pakai masker kan itu engap, rasanya nggak enak, sesek gitu loh Bu. Oh iya. Kita nggak punya ini Pak ya, pak gitu ya, yang luas gitu untuk jogging, trekking gitu ya, nggak ada ya Pak. Loh, kalau Pak Agung. Udah kan udah bangun Pak itu hutan itu yang di Lidah, jogging trek. Nggak enak ya Pak Agung ya, enak keliling kota nggih Pak Agung nggih. Iya enak kota-kota lah, keliling kota lah. Oh gitu. Iya Bu, enak sambil lihat-lihat sekitar gitu. Betul. Oh iya. Ini Pak Fuad kayaknya masih belum hadir nggih Bapak Ibu. Masih asik nih. Ya, sangat menikmati kayaknya. Pak Agung, Pak Dimas, makasih nggih, Husnia, Bapak Ibu semuanya sudah hadir dalam pendampingan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan siap submit nggih. Kita Pak Agung, ini rencananya kita belajari Bapak Ibu semuanya untuk submit. Tidak apa-apa, misalkan nanti seandainya ditolak pun enggak masalah. Yang penting kan punya pengalaman submit gitu, Bapak. Nggih. Ya, perlu dibaca proofreading dikit lah. Iya, betul. Nggih. Itu Husnia dan Ella udah selesai kan kuliahnya? Ini Husnia lagi di IPB, Pak. Mahasiswi IPB, Pak. Sudah di ITB atau IPB? IP, Pertanian Bogor, Pak. Benar. Oh, sudah di Bogor sekarang.
Nggih, ambil stat soalnya Pak. Kalau di ITB kayaknya enggak ada nggih. Loh, ini sekarang di IPB sekarang. Ya, Di ya. Bogornya atau di Tulungagung? Di Tulungagung, Pak. Oh, masih Tulungagung. Online ya. Ya, ya Pak. Kalau Elok gimana? Di rumah, Pak. Elok itu disuruh sekolah enggak mau, Pak. Menunggu dilamar kayaknya. Oh, iya. Makanya di rumah saja Elok ya. Menunggu ada yang datang. Iya, iya. Nggak apa-apa. Itu ibu rumah tangga juga mulia kok. Iya. Mulia ya Pak ya, pokoknya enggak mulia gitu aja ya Pak ya. Pulang Mulia. Pak ya Pak ya. Iya. Mulia. Pak Agung, itu apa? Husnia kan di IPB, Master Pak Agung. Itu dapat license Zoom, Pak. Satu mahasiswa. Ini Zoom-nya pakai punya IPB. Oh ya? Iya. Iya. Wow. Itu dia ya? Iya, Dapat Bu. kan? Iya, dapat. Dapat cashback juga, Pak. Iya. Oh iya. Wah, bagus lah. Iya, fasilitas bagus. Bagus banget, Pak. Satu mahasiswa loh, Pak, dikasih Satu satu ya, license. maksudnya satu license. Oh, hebat. Iya. Kalau kita Microsoft Teams, Bu. Tapi nggak pernah dipakai, Pak Dim. Iya, orang-orang kan itu nggak banyak tahu, Bu, Microsoft Teams. Pak Agung pakai apa? Vinesa apa pakai Google Classroom? Saya pakai Zoom yang dibayari pasca. Oh iya, karena kaprot ya. Kita mah Gmeet andalannya. Iya, andalan saya Pak, Google Meet atau enggak Microsoft Teams yang Iya. fasilitas yang disediakan UNESA dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Tapi saya pernah diberitahu teman saya, Pak, katanya prodi itu dapat akun Zoom, Pak. 2 begitu. Tapi saya kurang tahu siapa yang itu. Yang punya user sama passwordnya itu UNESA melanggankan begitu. Untuk siapa? Untuk prodi, Pak. Bukan untuk prodi. Untuk prodi Iya. belum sampai ke ke pasca belum sampai. Oh, itu Jadi saya. Bapak dapatnya karena dari paskanya ya Pak, ya bukan dari UNESA. Ya, ya, Pak? paskanya ada untuk kaprodinya. Oh. Kalau Bu Yunin pakai apa, Bu? Ya, saya gratisan aja, Pak. Sama Bu Yunin. Yang penting kuliahnya tersampaikan maksimal gitu ya, Bu ya. Iya. Ini Kalau sepertinya IPB sudah banyak. Oh, sudah ya? Pak Fuad sudah hadir? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, iya. Pak Fuad Sama sangat berarti mulia. kayak ITS, Bu. ITS juga mahasiswanya tiap mahasiswa punya Zoom, akun Zoom. Oh, iya. Mungkin lebih murah ya kalau bundling gitu ya. Corporate soalnya, Bu. Education. Oh, iya. Ternyata yang tanya tentang Zoom nggak saya saja Nia ya. Bu Yunin juga tanya ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Deadline-nya untuk Semnastika 16, pelaksanaannya 16 Oktober, Ibu Bapak. Kemudian tanggal pentingnya. Abstraknya terakhir makalah lengkap 1 September. Oh iya, berarti pas ya. Kita Pas, kan deadline-nya tinggal 31 ya. Iya, pas 1 September, batch 2 ini. Iya. Pemberitahuan makalah diterima 10 September. Revisi makalah lengkapnya sampai 25 September, masih panjang. Jadi meskipun masih draft begitu, monggo disubmit dulu ke misalkan ke Semnastika. Bayarnya berapa Pak Dim? Nah ini Kalau bayarnya sebentar. DPRPM kan gratis. Kalau seminar berapa? Kalau seminar guru itu sebelum 15 September itu 150. Nah, 150.000. Nanti dapat e-sertifikat, kemudian e-book kumpulan abstrak, kemudian e-proceeding. itu ada diskon nggak untuk MGMP Pak Dimas? Nggak tahu ya. Nah itu kita. nanti, nah itu saya sebentar coba nanti tanya orang-orangnya. Biasanya kalau seminar ini promo begitu, mengirim 5 gratis 1 begitu biasanya Bu. Untuk menggait, enggak cuma itu Bu. Di toko-toko ada promo buy 2 get 1 gitu. Seminar juga biasanya seperti itu. Iya, tapi kita harus ini Pak Dim tanya sama ini panitianya Pak. Betul, nanti coba tanya ke panitianya. Siapa tahu Bapak Ibu untuk MGMP Lumajang dapat promo ya. Kalau yang masuk banyak, gitu ya Pak Dim ya. Iya, betul.
ditanyakan. Prosedurnya nanti terindeks apa Pak Dimas? Oh, kalau nasional biasanya enggak ada indeks-indeksnya, Bu, tapi ISBN. Kalau Bapak Ibu guru kalau nggak salah ISBN itu tidak apa-apa. Tadi Bu Rina sempat cerita ke saya nggih. Oh iya. Kalau Google Scholar itu kan sudah nyantol langsung ya, otomatis ya? Nyantol langsung otomatis. Begitu nggih Bu Rina nggih. Yang proceeding artikel yang di ISBN begitu mboten Ya, napa-napa nggih Bu Rina nggih. permintaannya hanya beri SBN gitu aja untuk kenaikan pangkat ini. Beri SBN Bu. Berarti kalau Ya. kalau proceeding kita seminar-seminar gitu tidak apa-apa Bu berarti. Maka nanti hasilnya pasti pastikan setiap yang namanya Yunus skornya ini akan diurutkan. Ya. Pak Agung, ini loh Pak Agung tadi ada yang sempat curhat Pak Agung. Jadi ternyata guru-guru ini untuk publikasi ada loh Pak ini apa kayak fake publisher gitu Pak. Jadi jualan ternyata Pak. Jadi kayak nawarin berapa gitu, terus langsung dapat jurnal Pak. Itu memungkinkan ya untuk dapat ISBN ya Pak ya? Pak Dimas, itu bisa ya Pak Dimas? Kan syaratnya ISBN ya. Kalau fake itu bisa ya Pak Dim? Gimana Bu? Sorry barusan. Ini loh Pak Dim. Jadi yang terjadi fenomenanya adalah kadang-kadang guru itu kayaknya mungkin rada apa ya kurang semangat ngikuti gini karena sebenarnya ada agen jual beli publikasi gitu loh Pak. Oh, kalau itu saya sudah tahu, bukan orang kan ayah saya sama ibu saya kan guru Bu. Jadi sering gitu waktu mau naik pangkat itu ditawari berapa juta gitu loh Bu. Nanti sudah jadi makalahnya seperti itu. Itu tapi nggak tahu. Detek ya Pak ya. Maksudnya kalau dulu SBN gitu-gitu. Kalau dulu sih mungkin tidak Bu. Kalau sekarang itu nggak tahu, lebih strict mungkin sepertinya. Karena kan ada persyaratan masuk apa mendapatkan nomor ISBN tadi kan harusnya kan ya. Betul. Jadi kalau itu guru sempat curhat gitu loh Bu, kita tuh sebenarnya seneng ikut gini, cuman ya tadi Bu ada yang kok tiba-tiba pangkatnya tinggi ya Bu ya, padahal ya gak ngapa-ngapain, ternyata beli Bu. Nah, lah daripada soro Bu, mending beli juga sebenarnya gitu Pak. Beli berjuta-juta enggak itu ya, enggak susah. Jadi itu kayak sudah apa ya fakta yang rahasia umum tahu gitu ya. Rahasia umum. Iya. Kalau misalkan tidak pakai skor, mana apa di close saja gurunya? Sudah diberitahu kemudian di close saja enggak apa-apa sudah 57. Gitu ya Pak Agung ya? Dari terbesar ke terkecil. Pak Agung ini ada kegiatan lain. Mau berenang mungkin ya. Kalau untuk Abdul berenang di mana Pak Agung? Ya. Berenang di mana Pak? Di dekat situ ada di apa? Di wisata Bukit Mas. Buka tak Pak? Sudah buka tak Pak? Belum. Pak Agung dietnya nggak diterusin yang makan salmon itu? Sudah cukup. Yang penting sekarang jaga kesehatan, nggak usah ceking. Yang penting sehat ya Pak Agung ya. Terus ya, udah diberitahu Pak Fuadnya. Masuk aja kamu ke roomnya beliaunya. Bisa dapat info ternyata hidayat itu yang paling tinggi. Gitu ya. Karena susunannya udah berdasarkan provinsi dan juga skor. Tapi kalau kita nggak pakai skornya, gitu ya, kita nggak pakai skornya tinggi. Husnia kamu di mute dulu deh. Oh iya Bu. Masuk ya. Mau ikut seminar ya? Iya Bu. Katakanlah dipilih yang bagus. Terus dari yang bagus itu dipilih beberapa siswa untuk ditanyai. Nah, itu boleh. Tapi kalau dari awal hanya diambil 3 anak, nggak boleh. Oke. Ya. Jadi kurang lebih itu.
akan lebih bagus tadi itu di akal-akal pembelajaran yang masuk akal, kasih tes nilainya gimana. Baru kita cari yang lebih efektif. Enggak apa-apa itu. Ya. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Karena itu kejadian sehari-hari. Yang Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah di-close, Pak. Terus nih ya. Ya, Bu. Pak Agung, kita tutup ya? Oke. Oke. Sudah, hostnya silakan ditutup. Terima kasih kepada narasumber yang telah memimpin diskusi. Demikian acara pada pagi hari ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kita sebelum foto mungkin saya ingatkan kembali Bapak Ibu nggih bahwa tanggal 31 itu insya Allah kita akan ngasihkan link submission berupa 2 output. Satu outputnya berupa artikel, kemudian yang kedua adalah bukti submission bisa Bapak Ibu screenshot saja gitu nggih. Kemudian kita masih bisa melayani kalau dengan saya itu bisa dengan WA, kalau misalkan susah email itu sampai tanggal 31. Monggo Bapak Ibu. Tadi kayaknya sudah ada janjian dengan Pak Agung juga bisa lewat WA. Monggo. Gitu Pak Agung nggih? Nggih. ya, Nggih, dengan Pak saya Gita. juga bisa. Oh nggih, alhamdulillah dengan Prof Fuad juga bisa dengan WA untuk Nomor saya bisa dicatat Bu Ayunin 55955 113 08180 itu nomor saya. Pak, itu nomornya beda kok. Yang biasanya enggak, itu nomor saya. Ditulis dulu Bu Yunin. 59955 113 08180. Waduh Pak, beda Dari berarti belakang itu. itu. Dari belakang. Gitu ya kayaknya Pak. Lo kan Ibu hanya minta nomor, saya kasih nomor. Gitu, maaf. Izin nanti nggak nyetor apa WA panjenengan ke tim MGMP. Nggih, matur nuwun. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber, panitia kecil, kemudian Pak Sohib untuk sebagai wakil dari MGMP SMP Matematika Lumajang. Kayaknya ini adalah yang terakhir kita bertemu online Bapak Ibu. Cuman tadi Bu Vivin pengennya ini Pak Agung sama Pak Fuad pengen mengadakan serial lagi kelanjutannya. Nggak tahu nanti mekanismenya seperti apa. Jadi keterusan kayaknya Bapak. Saya pengen ketemu darat ya. Oh, saya juga sebenarnya Pak. Kapan kira-kira? Oh enggak Pak, Lumajang insya Allah sudah kegiatan MGMP tatap muka terbatas. Nanti bisa dari Pak Fuad, Pak Agung atau Bu Ayun, Pak Dimas bisa mampirlah ke MGMP kita. Surabaya masih level 3 ini, Surabaya level 3. Sidoarjo Lumajang masih level berapa Pak? Sidoarjo level 4 ini. Kalau Lumajang mulai tanggal 6 ini kemungkinan sudah pembelajaran tatap muka, insya Allah. Jadi kemungkinan MGMP ya, juga Pak akan sepertinya mengikuti kegiatan tatap muka. Ya. Iya Pak, ada hanya begini, separuh maksimal. Saya usul, saya dikritik Bu Ayunin kenapa selalu pakai masker. Orang Indonesia itu nggak disiplin. Sekali nanti satu kena itu merambatnya banyak. Upayakan anak-anak dididik untuk bermasker meskipun di kelas. Ya, itu usulan saya Pak Sohib. Halo. Siapa? Sudah Bu Ayunin. Nanti saya kirimi beberapa artikel yang saya punya, yang berita bahwa Indonesia bersiap, tidak mungkin tidak pakai corona, harus dengan corona. Oleh karena itu hati-hati aja. Sudah Bu Ayunin. Nggih, matur nuwun. Mungkin mirip Singapura nggih, siap-siap. Ya. Nggih. Sudah tidak ada
apa Pak karantina kalau misalkan dari luar negeri, mungkin gitu nggih konsepnya nggih. Sudah bebas. Nggih, terima kasih Pak Fuad. Jadi intinya adalah Bapak Ibu kita tetap mendampingi Bapak Ibu sampai tanggal 31 nggih. Jadi misalkan tidak bisa jurnal terakreditasi, boleh ke seminar internasional, tidak bisa lagi boleh ke jurnal yang baru terbit, mungkin tidak apa-apa. Jadi belum terakreditasi boleh. Jadi kita ingin mewadahi Bapak Ibu semua untuk punya pengalaman dalam mensubmit ya, intinya adalah memasukkan suatu artikel ke sebuah jurnal. Begitu nggih. Saya rasa itu aja dari saya. Kita bisa foto langsung nggih sebagai dokumen. Husnia sama Elok bisa dikondisikan, Pak tolong. Mungkin per slide ya. Ya. Kasih kode ya. Ini Husnia ya yang ngomong ya. Ya, Bu. Kasih kode ya Husnia ya. Bapak Ibu yang tidak berkepentingan atau tidak berhalangan supaya untuk bisa membuka videonya ya. Dari slide pertama ya. 1, 2, Ayo Bu 3. Lilis, Bu Justin, Bu Munjia, kameranya di-on-kan. 1, 2, 3. Ya, yuk Bu Mintil, Rizka. 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Sudah Bu Yuni. Husnia, Ya, Husnia, Pak. link kamu kok pakai IPB? Yang Unesa mana? Nggak punya. Hah? Ini. Yang Unesa mana? Tidak yang unlimited, Pak, yang Unesa. Enggak, katanya Anda ya, diterima di IPB. Iya, Pak, betul. Matematik. Statistika dan sains data. Statistika. Iya. Nanti saya kasih nama orang cariin ya, agar dapat nilai A gitu ya. Iya, Pak. Ya udah. Nanti matur nuwun semuanya. Nanti Bu Vivin kalau tadi pingin berkelanjutan seriesnya nanti bisa follow up Pak Sohib gitu nggih. Nanti mungkin mekanismenya kita bisa bicarakan bagaimana baiknya gitu nggih. Jadi tadi mungkin beberapa Bapak Ibu yang belum tahu, jadi karena antusiasnya luar biasa, Bapak Ibu pengen melanjutkan dan kita akan follow up keinginan Bapak Ibu semuanya. Monggo silakan kita bisa melakukan kerjasama ngoten nggih rutin mungkin kalau memungkinkan nggih. Jadi itu adalah statement closing saya bahwa kerjasama ini tidak berakhir sampai detik ini Bapak Ibu, kita akan tetap berkolaborasi insya Allah. Gitu nggih. Tetap semangat dari kami. Saya tutup. Overall semuanya kegiatan PKM kita nyatakan sudah selesai secara online. Nanti saya tunggu tanggal 31 Bapak Ibu nggih. Tapi kegiatan offline-nya bukan offline ya, maksudnya itu tanpa tatap muka tetap bisa berlangsung sampai tanggal 31 begitu Bapak Ibu. Nih, manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya. Tetap semangat Bapak Ibu nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Terima kasih semuanya. Semuanya Bapak Ibu yang hadir nggih. Assalamualaikum. Izin live nggih.